Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini tanggal 22 September 2021 kita kembali bertemu di dalam kuliah pengantar ilmu sejarah ya, pada program studi Sejarah Peradaban Islam UIN Raden Inten Lampung semester 1. Sesi kali ini akan membicarakan secara khusus mengenai perkembangan ilmu sejarah. Jadi kita akan coba untuk memahami bagaimana perkembangan sejarah dari pengetahuan yang serba mitologi, lalu kemudian menjadi ilmu pengetahuan. Ya. Jadi setidaknya bagaimana era sebelum Herodotus, ya, ketika pengetahuan tentang masa lampau itu lebih banyak diwarnai oleh campur tangan para dewa atau makhluk di luar kuasa manusia. Lalu pada era Herodotus nantinya kita akan melihat bagaimana Herodotus, seorang sejarawan Yunani, yang mencoba untuk menampilkan peristiwa tanpa melibatkan para dewa atau hanya fokus pada apa yang dilakukan oleh manusia di dalam proses kehidupan yang melahirkan peristiwa. Lalu perkembangan ilmu sejarah terus mengalami perubahan ya, ketika sejarah menjadi bagian penting di dalam kehidupan umat manusia, bagaimana masyarakat memahami masa lalunya dengan berbagai macam sudut pandang. Antara lain misalnya ketika ilmu pengetahuan ini berkembang di Eropa, bagaimana pengaruh sudut pandang abad pertengahan, di mana ajaran Kristiani itu begitu kuat, ya, sehingga seringkali apa yang tercatat di dalam sejarah itu akan banyak dipengaruhi oleh pandangan-pandangan itu. Nah, demikian pula nanti kita lihat bagaimana perkembangan ilmu sejarah ini di abad 19, ya. Pada saat para ilmuwan terutama di Jerman di bawah kepeloporan Leopold von Ranke mencoba untuk melakukan revolusi di dalam penulisan sejarah. Ya. Kalau Herodotus kendati pun menghadirkan manusia di dalam aktor yang menggerakkan peristiwa, namun seringkali masih bercampur dengan unsur-unsur mitologi, ya, bagaimana manusia digambarkan secara berlebihan, gitu kira-kira. Dan seringkali itu berdasarkan cerita, berdasarkan mitos dan sejenisnya. Nah, di abad 19 Ranke mencoba untuk mengajak untuk melihat bagaimana sejarah itu seperti halnya ilmu lain harus dapat dipertanggungjawabkan, harus dapat diverifikasi kebenarannya. Bahwa ketika kita menyampaikan satu kejadian, menceritakan satu peristiwa, maka untuk bisa menguji kebenaran peristiwa itu, ia harus dapat dibuktikan. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Ranke kemudian mengajukan satu metode, satu cara kerja sejarah yang berpijak pada dokumen. Oleh karena itu dikenal ungkapan no document, no history. Tidak ada dokumen, maka tidak ada sejarah. Mengapa dokumen sangat penting? Karena dokumen dipandang sebagai jejak dari peristiwa. Artinya kalau kita ingin menguji kebenaran dari kisah tentang peristiwa, maka kebenaran itu dapat kita lacak lewat dokumen yang tertulis.
Nah, pada sisi ini sejarah dapat dipandang sebagai sebuah ilmu yang bersifat empirik atau dapat dibuktikan. Sebagaimana cara berpikir para ilmuwan pada masa itu di abad 19 ketika positivisme berkembang dalam filsafat, ilmu sejarah pun juga berupaya untuk menempatkan diri dengan kokoh secara ilmiah dengan metode kerjanya yang diperkenalkan oleh Ranke. Nah, itu perkembangan di abad 19. Nah, sesudah itu memasuki nanti awal abad ke-20, cara kerja yang diperkenalkan oleh Leopold von Ranke itu nampaknya mendapatkan kritik dari para sejarawan lain. Oleh karena peristiwa yang terjadi pada umat manusia tidak selalu meninggalkan jejak berupa dokumen. Ambil contoh misalnya ketika yang melakukan tindakan yang melahirkan peristiwa adalah orang-orang biasa, orang-orang kecil, petani, buruh, nelayan, dan sebagainya. Sudah barang tentu banyak dari peristiwa yang melibatkan mereka itu tidak punya catatan, tidak punya dokumen. Nah, jika sudut pandang tetap dipertahankan bahwa no document, no history, maka sebagian besar dari kisah hidup umat manusia, terutama dari kelompok-kelompok yang tidak meninggalkan dokumen, tidak akan tercatat dalam sejarah. Maka dengan begitu, sejarah hanya menjadi milik golongan tertentu saja, dan terutama adalah orang-orang yang berkuasa atau penguasa. Mengapa? Karena orang-orang yang berkuasa di kerajaan, di kesultanan, mereka punya tradisi mencatat apa yang terjadi. Sehingga kalau logikanya sejarah harus ditulis berdasarkan dokumen, maka mereka-mereka itulah, para penguasa-penguasa itulah yang punya kesempatan untuk hadir di dalam narasi sejarah. Nah, bertolak dari kegelisahan intelektual, adanya tersinggiran bagian kelompok umat manusia di dalam catatan sejarah, maka terjadi kembali perubahan yang mendasar atau kita sebut dengan revolusi di dalam perkembangan ilmu sejarah, terutama terjadi di Prancis di awal abad ke-20 yang dipelopori oleh Lucien Febvre dan Max Bloch yang mendirikan mazhab Annales, salah satu grup kelompok diskusi, salah satu jurnal yang mencoba untuk menghadirkan cara berpikir dan cara baru di dalam menulis sejarah yang tidak hanya berbasis pada dokumen seperti yang diajarkan oleh Ranke, tetapi juga harus melihat hal-hal di luar dokumen. Nah, kira-kira begitu. Nah, pada tahap ini cakupan studi sejarah kemudian meluas. Bila pada masa Ranke yang selalu begitu patuh pada dokumen, orientasi karya sejarah yang dihasilkan itu lebih banyak kepada sejarah politik atau sejarah kekuasaan atau sejarah orang-orang besar. Mengapa? Karena yang punya dokumen itu adalah orang-orang besar, adalah urusan politik, adalah orang-orang yang berkuasa. Sementara orang yang tidak berkuasa, orang-orang kecil, rakyat biasa, itu tidak pernah dikenal. Nah, lahirnya revolusi penulisan sejarah di Prancis abad ke-20 itu telah membuka horizon ilmu sejarah lebih luas. Tidak hanya pada soal atau tema-tema politik, tetapi juga sejarah yang berkaitan dengan
everyday history atau kehidupan sehari-hari, soal ekonomi, soal sosial, soal keagamaan, ya, soal kebudayaan, macam-macam. Bahkan secara lebih ekstrim, para sejarawan di Prancis lebih menyorot pada semua dimensi di luar unsur politik. Mengapa? Karena mereka memandang bahwa sejarah yang berorientasi politik, yang bertumpu pada dokumen, itu telah mengabaikan banyak kelompok masyarakat yang seharusnya hadir di dalam narasi tentang masa lampau. Jadi kegelisahan intelektual itulah yang membuat mereka melakukan revolusi di dalam penulisan sejarah. Mereka memandang bahwa sejarah ala Ranke yang dokumen history itu tidak demokratis, tidak secara adil menempatkan manusia sebagai aktor yang menggerakkan sejarah. Jadi sejarah itu tidak hanya digerakkan oleh orang-orang besar, tetapi juga oleh orang-orang kecil. Tidak mungkin seorang raja bisa memerintah dalam waktu yang lama, bisa memakmurkan negerinya tanpa didukung oleh orang-orang kecil. Misalnya prajuritnya, misalnya pembantu di rumahnya, misalnya petani, misalnya buruh, misalnya pengasuh atau yang memelihara kuda, misalnya kalau dia sebuah kerajaan agraris dan seterusnya, atau pelaut jika dia kerajaan yang berorientasi maritim. Nah, ini artinya apa? Bahwa di dalam perkembangan ilmu sejarah itu ada tahapan-tahapan yang selalu mengalami proses perubahan. Ya, tadi saya katakan mulai dari sejarah yang serba dewa sebelum era Herodotus, lalu kemudian bagaimana sejarah ditampilkan seperti apa yang dilakukan oleh manusia pada masa Herodotus, dan sesudah itu pada abad 19 muncul cara berpikir ya sejarah itu adalah yang punya dokumen. Di abad ke-20 sejarah itu adalah tidak hanya yang punya dokumen, yang tidak punya dokumen pun juga harus ditulis. Nah, itulah sekilas bagaimana tahapan di dalam memahami perkembangan ilmu sejarah. Tentu varian dari setiap era yang tadi saya sampaikan masih dapat kita telusuri, dapat kita pelajari untuk menemukan hal-hal yang lebih spesifik yang melibatkan tokohnya, sejarawannya maksudnya, dan juga peristiwa-peristiwa yang diungkapkannya. Nah, oleh karena itu pertemuan kali ini mencoba untuk mendiskusikan apa yang memang menjadi perhatian di dalam perkembangan ilmu sejarah. Nah, bagaimana perkembangan ilmu sejarah ya dari waktu ke waktu akan coba saya uraikan ya. Mudah-mudahan di layar telah kelihatan. Bisa kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, ini hanya satu catatan, satu lembar saja untuk menguraikan apa yang kita pahami, apa yang kita pelajari dari perkembangan ilmu sejarah. Apa saja yang terjadi pada setiap era dan ciri yang ditampilkan di dalam perkembangan ilmu sejarah pada era-era masing-masing. Nah, saya akan menguraikannya dari era awal ya. Mudah-mudahan ini kelihatan di layar Anda ya. Nah, jadi ini dibagi atas dua bagian, era atau masa dan ciri sejarahnya seperti apa. Ya. Yang pertama dalam perkembangan paling awal adalah era pra-Herodotus. Ya. Mengapa Herodotus menjadi acuan? Karena Herodotus dipandang sebagai bapak sejarah. Gitu ya. Nah, sebelum bapak sejarah ini menulis karya sejarah, ya, pada era sebelumnya atau era sebelum Herodotus atau pra-Herodotus, pelukisan tentang peristiwa, tentang kejadian di masa lalu tentunya, itu banyak diwarnai oleh kehadiran para dewa. Ya. Jadi yang muncul adalah cerita tentang dewa-dewa. Ya, seperti kalau kita baca karya-karya sastra Yunani klasik, ya, itu adalah dewa A, dewa B, dan seterusnya. Jadi seolah-olah dunia ini adalah milik para dewa.
Padahal yang melukiskan sejarah atau yang menuliskan sejarah peristiwa itu adalah manusia, gitu kan. Jadi dunia ini seolah diatur oleh dewa. Nah, itu ciri dari perkembangan sejarah sebelum era Herodotus. Nah, pada era Herodotus, ya, itu di masa 1198 sampai dengan 117 sebelum Masehi, manusia itu ditempatkan sebagai aktor yang menjadi penggerak sejarah, gitu ya. Jadi bukan lagi para dewa. Jadi Herodotus mencoba untuk memisahkan antara dewa dengan manusia, ya, bahwa dewa itu adalah suatu unsur yang menurut dia tidak perlu harus dimasukkan di dalam narasi sejarah seperti cara pandang sebelumnya. Nah, oleh karena Herodotus menempatkan manusia sebagai faktor, sebagai aktor di dalam peristiwa, maka ia kemudian dipandang sebagai bapak sejarah karena ia meletakkan dasar dan menempatkan manusia sebagai aktor di dalam gerak sejarah. Nah, pandangan semacam ini yang menempatkan manusia sebagai aktor dalam sejarah sering juga disebut dengan konsep antroposentris. Antropos itu artinya manusia, sentris pusat. Jadi antroposentris itu artinya pandangan yang berpusat pada manusia, yang menjadikan antropos atau manusia sebagai faktor yang menggerakkan kejadian. Nah, cara pandangan ini begitu lama ya oleh Herodotus dan kawan-kawan atau para penulis sejarah yang lain, ya, gitu. Itu terus berkembang. Nah, lalu pada tahapan berikutnya, ya, di abad pertengahan itu antara abad ke-5 sampai dengan abad ke-15. Ketika dominasi gereja, terutama di Eropa, itu sangat besar sekali pengaruhnya di dalam banyak hal, termasuk dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena pandangan gereja yang selalu menempatkan atau menghadirkan Tuhan di dalam segala urusan kehidupan, maka orang yang hidup pada masa itu pun dipaksa untuk menerima kenyataan bahwa semua peristiwa yang terjadi lalu kemudian ditulis dalam sejarah itu karena kehendak Tuhan. Atau di dalam pandangan filsafat dikenalnya dengan istilah teosentris. Theo itu Tuhan, sentris itu pusat. Jadi Tuhan yang menjadi pusat. Tuhanlah yang menjadi penggerak sejarah, yang menggerakkan peristiwa. Nah, yang lebih menarik lagi oleh karena pandangan Tuhan itu dianggap direpresentasikan oleh pandangan kaum gerejawan di Eropa, ya, pandangan gereja Katolik di Roma, di Italia sana. Sehingga apa yang dikatakan oleh gereja itu dipandang sebagai pandangan Tuhan dan orang tidak boleh berpikir di luar cara berpikir itu. Ya. Ketika gereja mengatakan bahwa dunia ini datar, maka semua orang dipaksa harus menerima kenyataan itu. Mereka yang mencoba untuk mengatakan di luar sudut pandang gereja yang teosentris itu akan merasakan akibatnya yang buruk. Ambil contoh misalnya Galileo Galilei yang mencoba untuk mempertanyakan dan berpendapat lain tentang dunia. Bahwa bumi ini bulat, tidak datar, kata Galileo Galilei. Nah, akibat dari sudut pandang itulah yang membuat Galileo Galilei kemudian dihukum mati. Mengapa? Karena pandangannya berbeda dengan sudut pandang Eropa. Nah, di dalam sejarah Eropa di era antara abad 5 sampai 15 dikenal sebagai abad kegelapan, di mana kebebasan berpikir itu dipasung, ya, atau orang tidak boleh menggunakan kebebasan berpikirnya untuk menafsirkan banyak hal tentang kehidupan. Yang terpenting adalah menerima apa yang dikatakan oleh gereja. Tidak heran abad ini disebut sebagai abad kegelapan. Ya, lebih tepatnya sebetulnya abad kegelapan dalam berpikir atau ketidakbebasan di dalam berpikir. Meskipun di tempat lain di dunia Islam, ambil contoh,
era ini sebetulnya setidaknya mulai dari abad ke 6, 7 ya, dan seterusnya ya sampai selama abad pertengahan ya, mulai abad 6 ya, kemudian sampai dengan abad ke-15 setidaknya dunia Islam mengalami masa keemasan gitu ya. Namun karena ilmu sejarah dalam berbagai karya-karya sejarah atau buku-buku sejarah itu banyak berorientasi pada sudut pandang Eropa, maka apa yang terjadi Eropa sebagai abad ke-8, abad pertengahan itu juga seringkali digunakan secara semena-mena untuk menunjukkan dunia lain pun juga sebagai abad ke-8. Padahal sebetulnya itu tidak tepat, gitu ya. Nah, soal itu kita akan membicarakannya lebih jauh pada kuliah sejarah peradaban Islam tentunya. Nah, lalu itu adalah ciri dari perkembangan sejarah di abad pertengahan yang mengedepankan Tuhan ya di dalam menjelaskan peristiwa sejarah. Nah, pasca abad pertengahan ya kira-kira abad 16-17 ya, kita mengenal masa dengan istilah Renaissance. Ya. Renaissance ini sebetulnya adalah masa kelahiran kembali kebudayaan Yunani dan Romawi di masa sebelumnya, di masa sebelum abad pertengahan. Kebudayaan Yunani dan Romawi yang dimaksud adalah cara berpikir yang mengedepankan rasio atau akal. Ya, sekali lagi soal antroposentris sebetulnya. Jadi akal itu harus digunakan untuk menjelaskan peristiwa, untuk memahami peristiwa. Akal digunakan untuk menulis peristiwa. Maka tidak heran era Renaissance di dalam perkembangan ilmu sejarah dan dalam filsafat ilmu pengetahuan seringkali dikenal dengan sebutan rasionalisme. Dari kata rasio, akal, dan isme, ya, rasionalisme, itu kira-kira, atau paham yang mengedepankan rasio. Nah, ini yang terjadi setelah abad pertengahan. Jadi karya-karya sejarah yang lahir kemudian itu banyak diwarnai oleh akal pikiran atau rasionalisme. Lalu di antara atau dalam era antara abad 15 sampai dengan abad 19 atau abad 18, orang-orang Eropa itu sudah mulai menjelajah keluar dari benua Eropa, ya, keluar dari lingkungan kebudayaan mereka, dan mereka menemukan daerah lain di luar Eropa dengan berbagai macam varian masyarakat, kebudayaan, seni, keyakinan, dan semacamnya. Dan mereka begitu tertarik. Nah, ketertarikan mereka itu kemudian mereka tulis. Ya. Maka pengembara-pengembara Eropa, ya seperti misalnya Marco Polo yang pernah menulis Travels, atau Tom Pires yang pernah menulis Suma Oriental, ya, mencoba untuk mencatatkan apa saja yang mereka lihat selama perjalanan mereka. Nah, catatan-catatan mereka itu setelah kembali ke Eropa menjadi sumber pengetahuan bagi bangsa Eropa tentang dunia di luar Eropa. Ya. Karena mereka mengunjungi dunia yang baru sama sekali dari dunia mereka di Eropa, maka abad ini seringkali juga di dalam sejarah disebut sebagai abad penemuan dunia baru atau benua baru. Tapi itu bukan berarti bahwa dunia itu baru ada, bumi itu baru ditemukan setelah kedatangan mereka. Enggak, itu hanyalah sudut pandang orang Eropa terhadap sejarah dan daerah di luar Eropa. Karena pada kenyataannya daerah-daerah di luar Eropa sudah berkembang pada masa itu. Nah, itu. Nah, jadi ini ciri yang berikutnya, bagaimana ilmu sejarah berkembang pada abad penjelajahan, ya, abad ke-15 atau akhir abad menjelang akhir abad pertengahan sampai dengan abad 18 ketika orang Eropa mengembara kemana-mana, orang Spanyol, orang Portugis, Inggris, ya macam-macam, ya, orang-orang Eropa yang pernah meninggalkan itu. Nah, lalu perkembangan ilmu sejarah yang paling menarik juga adalah terjadi pada abad ke-19. Ya.
Nah, abad 19 ini juga sering disebut sebagai zaman modern, ya. Dalam perkembangan filsafat pengetahuan misalnya berkembang positivisme, ya, yang terjadi di Eropa, ya. Dalam ilmu sosial kita mengenal Auguste Comte, ya, yang sangat terkenal dengan pemikiran-pemikirannya di dalam sosiologi atau seringkali juga disebut sebagai bapak sosiologi. Nah, apa yang terjadi pada masa ini? Bahwa semua pengetahuan dan ilmu pengetahuan coba untuk dipertanyakan validitas ilmiahnya. Ya. Kalau sejarah dipandang sebagai ilmu, maka apa tolok ukurnya? Kira-kira begitu. Nah, di tengah kegelisahan intelektual dan keraguan-keraguan kompositivis terhadap ilmu sejarah, maka tampillah salah seorang sejarawan di Jerman pada abad ke-19 yang bernama Leopold von Ranke, yang mengembangkan atau melakukan revolusi di dalam ilmu sejarah dan penulisan sejarah. Acuan perubahan itu adalah pada dokumen. Bahwa sejarah itu ditulis harus berdasarkan pada dokumen. Ya, bukan berdasarkan pada cerita, apalagi mitos, gitu ya. Nah, makanya Ranke, ya, ini terkenal sekali dengan pernyataan no document, no history. Ya. Bahwa kalau tidak ada dokumennya, maka tidak ada sejarah. Mengapa sudut pandang ini dianut? Karena pada masa itu, di dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa, semua pengetahuan itu harus dapat diuji, harus dapat divalidasi, harus dapat dicek, benar atau tidak. Kalau kita menjelaskan atau menulis suatu peristiwa, buktinya apa? Bahwa itu pernah terjadi. Nah, kata Ranke, untuk menguji kebenaran kisah sejarah, maka lihatlah jejak dari peristiwa itu, yakni dokumen. Makanya terkenal ungkapan no document, no history. Tidak ada dokumen, maka tidak ada sejarah. Nah, cara berpikir ini berimplikasi pada karakter sejarah yang dihasilkannya. Dokumen pada umumnya itu dibuat di lingkungan istana atau dibuat oleh orang-orang besar, great men, ya. Maka hasilnya sejarah yang dihasilkan itu lebih banyak berorientasi politik atau sejarah politik, atau lebih tepatnya adalah sejarah orang-orang besar. Jadi orang-orang kecil nggak punya tempat. Ya. Nah, maka di abad 19 di Jerman dan di dunia pada saat itu sejarah itu banyak diwarnai oleh aspek-aspek politik, aspek-aspek kekuasaan. Karena acuannya adalah pada dokumen. Dan dokumen itu lebih banyak dimiliki oleh orang-orang besar atau penguasa atau yang berkaitan dengan hal-hal politik. Nah, perkembangan di abad 19 ini tidak berjalan secara terus-menerus. Ya. Pada awal abad ke-20, muncul kelompok sejarawan di Prancis, ya, yang dipelopori oleh Marcel Bloch dan Lucien Febvre, yang mencoba untuk melakukan revolusi kembali, melakukan perubahan mendasar kembali di dalam mengkaji sejarah, di dalam menjelaskan peristiwa. Kalau Ranke berpijak pada dokumen dan sejarahnya adalah sejarah politik, maka mazhab Annales, ya, yang dipelopori oleh Marcel Bloch dan Lucien Febvre, ini lebih mengedepankan pada sejarah orang-orang kecil, ya, atau dikenal dengan istilah history from below, sejarah dari bawah. Ya, kalau yang Ranke tadi itu sejarah dari atas atau orang-orang besar saja. Nah, mazhab Annales ini mencoba untuk melihat sejarah orang-orang kecil. Nah, asumsinya orang-orang kecil itu tidak punya catatan tertulis. Ya, petani, buruh, nelayan itu nggak punya dokumen, nggak punya arsip. Ya, yang punya arsip itu adalah pemerintah. Yang punya arsip itu adalah orang-orang besar, adalah penguasa. Orang-orang kecil itu nggak punya arsip. Nah, kata mereka, kalau sejarah harus berbasis pada dokumen, maka akan banyak orang
yang seharusnya ada di dalam kisah sejarah itu tidak dapat dikisahkan. Sebab mereka tidak punya dokumen. Oleh karena itu, kata para sejarawan dari mazhab Anal ini, menulis sejarah harus menggunakan sumber yang lebih banyak dan tidak boleh hanya terpaku pada dokumen. Maka digunakanlah sumber-sumber lain, ya, tradisi lisan, ya, cerita, lalu kemudian banyak sumber-sumber, apakah peninggalan-peninggalan, misalnya benda material yang pernah ada di era tertentu dan semuanya. Semua sumber itu digunakan untuk mengungkapkan sejarah secara utuh. Jadi sejarah pada akhirnya tidak lagi menjadi milik orang-orang besar atau menjadi milik para penguasa. Kata mazhab Anal, sejarah itu milik semua orang dan terutama milik orang-orang kecil. Nah, ini adalah cara berpikir, cara berkembang dari ilmu sejarah. Karena itu, di awal abad ke-20 sejarah itu lebih banyak merambah ke banyak aspek, tidak hanya pada aspek politik seperti di masa Rangke, tapi juga sejarah membicarakan mengenai kehidupan sosial, kehidupan sehari-hari, kehidupan keagamaan, sejarah kesenian, sejarah kesehatan, sejarah hukum, dan macam-macam. Yang dianggap itu semua adalah bagian dari kehidupan. Nah, begitulah tahapan ciri dari perkembangan ilmu sejarah. Jadi dari era pra-Herodotus, kemudian Herodotus sampai dengan abad ke-20. Artinya apa? Bahwa sejarah sebagai sebuah ilmu itu mengalami dinamika di dalam perkembangannya. Ada saat ketika Tuhan lebih dihadirkan secara dominan di dalam narasi sejarah ataupun para dewa. Ada era ketika manusia menjadi acuan di dalam menjelaskan suatu peristiwa. Ada era ketika akal pikiran menjadi hal yang paling penting untuk menjelaskan peristiwa dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua mewarnai pola perkembangan di dalam ilmu sejarah. Ya, saya kira itu uraian saya kepada Anda pada sesi kuliah kali ini untuk memahami pola perkembangan ilmu sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.